Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali semua pemirsa dari FEB Podcast, Webcast B1 Action. Ya, beliau selama ini adalah seseorang yang berada di balik layar pencapaian akademik di FEB Unri. Siapakah beliau? Semuanya pasti tahu. Beliau adalah Wakil Dekan 1 FEB Unri yang membidangi akademik. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Kamalia SEMM AKCS. Selamat bergabung, selamat datang di FEB Kes, Bu Dokter, Bu Kamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah beliau, kami perkenalkan ya. Walaupun seluruh sivitas akademika di FEB Unri. Oke. Nah, kita lanjut bincang-bincang Bu WD 1. Baik, Bu Julita. Oke. Ibu, ini adalah podcast dari FEB Unri. Jadi di sini kami ingin mengetahui Bu, jadi pencapaian-pencapaian, pengembangan-pengembangan FEB Unri itu kok bisa se-famous ini sih Bu, gitu ya. Oke, silakan Ibu. Baik Bu Julita, walaupun capaian ini bukan merupakan capaian dari hasil kerja saya sendiri, tapi ini merupakan hasil kerja tim yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Tim itu terdiri dari tentunya dekan, wakil-wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Bapak Ibu Korprodi, dan juga tim-tim task force, misalnya untuk akreditasi. Nah, dari 9 prodi yang kita miliki, ada 5 prodi itu yang sudah terakreditasi A. Kelima prodi itu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S2 Akuntansi, D3 Akuntansi. Kemudian ada 4 prodi lagi yang akreditasinya itu seperti misalnya D3 Perpajakan itu terakreditasi B, S2 Manajemen akreditasinya sangat baik karena kemarin kita mengajukan akreditasi 9 kriteria. S2 Ilmu Ekonomi ini akreditasi B, sekarang sudah submit borang ke Lam-Emba. Kemudian S3 Manajemen terakreditasi baik. Kenapa S3 Manajemen ini terakreditasi baik? Karena baru berdiri dan belum ada lulusan. Itu kita berharap dengan adanya lulusan S3 Manajemen bisa menaikkan peringkat akreditasinya. Kemudian tentu kita akan menuju ke akreditasi internasional. Kita mengusulkan 3 prodi S1 dengan budget sharing bersama universitas dan fakultas. Mudah-mudahan ini tahun 2024 bisa kita capai. Oke, 2024 ya Bu ya, Iya. itu internasional. Jadi kalau selain dari akreditasi ini kan sangat penting ya Bu ya bagi mutu lulusan gitu ya, untuk mereka juga mendapatkan peluang kerja, mendapatkan peluang untuk beasiswa gitu ya Bu ya. Jadi ini memang sangat Ibu jaga ya Bu ya dengan ini ya. Memang anak-anak kita juga saya lihat Ibu ya, mahasiswa-mahasiswa Unri itu lebih percaya diri ya Bu ya ketika mereka keluar, ketika mereka bertemu lebih percaya diri karena disupport dari akademiknya oleh kampus ya. Kampus, betul. Oke. Kalau untuk dosennya sendiri bagaimana Bu? Misalnya penelitian dan pengabdiannya itu Bu? Ya. Untuk penelitian dan pengabdian, selain mereka mendapatkan dana dari LPPM ataupun dana dari luar, fakultas menyediakan 60 judul bantuan dana penelitian untuk dosen, kemudian 45 judul bantuan pengabdian kepada dosen, termasuk juga bantuan jurnal yang mereka publikasikan. Kalau dulu itu ada bantuan untuk buku ajar, tapi karena tidak boleh lagi kita menganggarkan bantuan buku ajar karena adanya di LPPMP, maka sekarang untuk dana bantuan buku ajar itu kita plot ke bantuan publikasi jurnal. Oke. Berarti
konsen di pengembangan ya Bu ya. Iya, Nah konsen ini di pengembangan. penelitian dan pengabdian ini juga kolaps ya Bu ya, antara dosen dengan mahasiswa ya Bu ya. Bisa, memang harus. Harus ya Bu Iya, ya. Harus. mahasiswa kita bawa untuk penelitian payung. Dan untuk kedepannya kita akan menyediakan lagi anggaran untuk penelitian kolaborasi. Oke, Karena dalam kolaborasi. akreditasi itu selalu dipertanyakan mana penelitian kolaborasi dosen. Tentu kita berharap kolaborasi ini adalah kolaborasi internasional. Jadi sudah meningkat ya, Iya. meningkat kualifikasi dari kolaps internal, Iya, kemudian ke secara nasional, kemudian juga langsung ke internasional ya. Jadi itu rencana pengembangan untuk Ke depan. Tridharma ya, Tridharma, Tridharma iya. untuk dosennya ya, penelitian dan pengabdian. Ini Iya. bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. FEB Unri Iya. on the track sesuai dengan harapan. Kemudian Bu, di sini juga ada publikasi jurnal ya Bu ya. Dan Betul. FEB sendiri juga memiliki beberapa jurnal ya Bu ya. Ada 4 jurnal Ada yang 4 kita jurnal. miliki. Yang pertama itu Current Journal, kemudian IJEBA, ya, International Journal. Yang ketiga ada Jurnal Ekonomi, dan yang keempat TEPA. Nah, yang sudah terakreditasi itu Current Journal di Sinta 4. Yang hanya tinggal 1 poin saja untuk ke Sinta 3. Mudah-mudahan jurnal-jurnal yang lainnya itu juga akan terakreditasi. Itu harapan kita. Oke, jadi dosen-dosen terlibat juga ya Bu ya di Iya, dalam terlibat. dari dalam pendokumentasian karya-karya ya, Bu. Iya. Baik penelitian maupun Iya, pengabdian juga gitu ya. mahasiswa Mahasiswa. kita itu sangat antusias untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan riset, pengabdian masyarakat. Karena untuk pengabdian masyarakat di LPPM itu harus melibatkan mahasiswa yang ikut KKN. Iya. Jadi sudah terintegrasi Sudah Bu ya. terintegrasi. Sudah sesuai dengan roadmap-nya ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu, kalau kita dengar Ibu ya, di FEB ini juga ada kelas English class ya Bu ya. Ini sudah lama sepertinya Ibu ya. Sudah 4 angkatan. Oh, sudah 4 angkatan. Sudah 4 angkatan. Nah, kita berharap dengan adanya English class ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, kita bisa mengirimkan anak-anak kita ini untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti kegiatan Indonesia International Mobility Award atau ISMA, itu sudah ada yang ikut dari English class jurusan akuntansi. Mereka ikut ISMA ini di Granada, Spanyol. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya Joint Supervision dengan Mingci, Fast Track. Nah, itu juga sudah diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa English class. English class. Oh, berarti English class ini menjadi semacam bridging ya Bu ya, untuk mereka itu memiliki pergaulan internasional dan prestasi internasional. Betul. Oh, jadi ini memang disupport, dibuat oleh fakultas itu khusus untuk menggembleng anak-anak yang memiliki keinginan dan kemauan untuk internasional ya Bu ya. Jadi juga ini merupakan cikal bakal atau embrio dari kelas internasional. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Amin, amin. Amin. Lebih membuka ya Bu ya, membuka wawasan anak-anak kita wawasan, ya. Cakrawala berpikirnya. Jadi mindsetnya bisa terbuka dengan nanti mereka itu mendata atau dengan adanya mahasiswa-mahasiswa dari luar yang masuk ke kita. Oke, ini sesuai nih dengan tagline-nya FEB Unri nih, unggul, terdepan, dan kompetitif. Jadi memang sudah disediakan infrastrukturnya nih audiens ya, Webcast Lover ya, sudah disediakan. Jadi memang tidak salah untuk berkuliah di FEB Unri, karena FEB Unri sendiri bukan hanya ada program S1, tapi juga ada program vokasi, kemudian ada juga pasca sarjananya. Dari sampai S3-nya juga ada di sini. Lengkap, sudah lengkap ya. Dari diploma, sarjana, kemudian S2 dan
S3 komplit lah. Sudah Iya, komplit sudah gitu ya. komplit. Jadi fasilitas pendukungnya juga Iya. udah banyak, sudah mendukung ya. Iya. Makanya itu jadi favorit ya Bu ya. Iya, memang Untuk Fakultas penerimaan mahasiswa Ekonomi baru dan ya, Pak Bisnis itu Mm-mm. termasuk fakultas yang favorit. Favorit ya Bu ya. Ya, untuk yang sosial. Yang sosial. Kalau yang eksaknya itu favoritnya kan kedokteran. Ya, jadi favorit nih, beruntung yang sudah menjadi mahasiswa maupun alumni FEB Undri ya. Anda pernah kuliah di fakultas yang favorit ya di ini. Banggalah menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Bangga banget ya. Iya. Bu, apakah FEB ini mendukung kurikulum MBKM dengan pencapaian-pencapaian sesuai dengan yang diinginkan nggak Bu? Ya, so pasti itu Bu Julita. Jadi dari 9 kegiatan MBKM itu kita sudah menjalankan 5 kegiatan, yaitu IISMA, kemudian Wira Usaha Merdeka, MSIB atau magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa, dan kampus mengajar. Kita harus bisa mengikuti perkembangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rektor itu kita tidak berjalan lagi, tidak berlari lagi, kita harus terbang Bu Julita. Oke, apalagi sekarang ya Bu ya, perkembangan pasca pandemi ini ya Bu ya, luar biasa. Sangat ya. luar biasa. Walaupun pada waktu pandemi Bu nangis kayaknya ya. Iya. Kayak mana ini Kuliah seperti apa gitu ya, kan? khawatirkan masa depan Yang anak-anak yang online juga ya Bu ya. Online. Terus juga gini, dosen-dosen yang tadinya tidak terbiasa Teknologinya dengan Bu ya. online. Nah, akhirnya ya kita ambil saja yang baiknya dari COVID itu, dari pandemi ini. Dengan adanya pandemi, akhirnya dosen-dosen familiar menggunakan menggunakan media. Ya, jadi mereka sudah terbiasa untuk Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya mungkin mereka tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Saya sendiri juga begitu, Bu Jo. Iya, kita harus Iya. belajar ya Bu ya. Kita harus belajar. Oke. Tapi dalam pandemi pun ternyata prestasi anak-anak terdongkrak ya Bu ya. Betul, terdongkrak prestasi anak-anak itu walaupun masa pandemi. Artinya mereka bisa memanfaatkan situasi. Iya. Dan dukungan dari fakultas juga cukup. Walaupun masa pandemi tapi tidak tinggal diam ya Bu ya. Betul. Tetap mencari cara Tetap supaya mencari cara. anak-anak juga tetap berprestasi gitu Iya. ya. Oke, ini keren banget loh Bu. Kemudian Bu, kalau kita lihat ya Bu ya, kemarin itu saya dapat data nih Bu untuk FEB sendiri itu Bu di program MBKM yang khususnya wirausaha itu penyumbang terbanyak itu Bu pesertanya ya, keikutsertaan mahasiswa. Berarti di sini kita lihat indikator bahwa mahasiswa FEB ini sadar wirausahanya sudah cukup tinggi ya Bu ya. Cukup tinggi. Sampai 500-an itu Bu yang ikut ya Bu ya. Karena ya wirausaha itu sendiri memang adanya di Fakultas Ekonomi. Ya. Itu untuk program WMK itu kita ada sekitar 600 lebih pesertanya. Ini juga penyumbang IKU universitas. Berarti tidak ada masalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait konversi ya Bu ya? Tidak ada masalah. Jadi betul-betul full support ya, Full semuanya support. dikonversi dan anak-anak Iya. kita juga bisa ngambil jalur MBKM secara tenang ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dosennya juga bisa sudah sangat aware ya Bu ya untuk Aware, memahami iya. gitu ya. Betul, Bahwa betul. anak-anak kita ini ya, Iya. keren banget akademiknya memang. Ya jadi jangan khawatir ya, FEB Undri itu sangat mengakomodir Kegiatan kementerian. Mm-mm. Tidak bisa lepas dari sana, Bu Ijo. Oke Bu, kemudian satu lagi nih Bu, pasti ini semua kan tidak terlepas dari kualitas. Betul. Nah kualitas itu kan tentu harus ada yang membuktikan nih Bu. Iya. Nah bagaimana Bu dengan pembuktiannya itu kan melalui penjaminan mutu. Iya. Nah capaian penjaminan mutu kita gimana Bu? Inilah Bu Jo ya, kita sangat berterima kasih dengan tim penjamin mutu kita. Jadi kita di fakultas itu membentuk Satuan Penjamin Mutu Fakultas SPMF. Sebenarnya itu tahun 2015 sudah ada. Tapi sama halnya dengan universitas, baru jalan itu 2 tahun terakhir. Nah, alhamdulillah tim penjamin mutu fakultas kita itu nomor 2 terbaik
hasil penilaian dari penjamin mutu universitas. Wis, selamat lagi. Kemudian untuk prodinya itu S1 Ekonomi Pembangunan itu menjadi nomor 1 penjamin mutu terbaik. Jadi tentu ini berkat kerjasama dan juga support dari Pusat Jaminan Mutu Universitas. Kita tidak bisa lepas dari situ. Oke. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bu ya, seluruh sivitas akademika di FEB sendiri itu sudah padu ya Bu ya, Iya. sudah padu bergerak dan sudah sadar arah kemana yang akan dituju ya Bu ya. Iya. Oke. Karena semuanya itu harus kualitas. Kualitas. Seluruh mahasiswa yang ada di Riau maupun ya di luar provinsi Riau. Untuk kuliah di PPAK ya Bu Iya, ya, program PPAK. profesi akuntan. Oke, ini memang strategis karena tidak hanya diberikan pendidikan teori, tapi Iya, juga betul. langsung ke praktek dan Iya. untuk arahnya ke profesi, Iya, sehingga betul. nanti mereka juga bisa mandiri ya Bu ya secara profesinya ya Bu ya. Iya, itu yang kita harapkan. Yang diharapkan. Ya, cuma ini saja Bu Ju, mungkin perlu promosi dan sosialisasi agar PPAK ini lebih berkembang lagi. Jadi internal rekrutmen maupun eksternal rekrutmen itu harus dilakukan. Kemudian juga bagaimana nanti profesi ini bisa menjadi dual program dengan S2 akuntansi atau maksi. Wah, mantap itu Ibu ya. Iya. Bisa langsung link, bisa menghemat biaya, Iya. bisa menghemat waktu kuliah ya Bu ya. Betul. Jadi lulus dari FEB Unri itu Iya. udah siap profesi, siap masternya, Iya. dan memiliki daya saing lebih tinggi lagi. Kalau perlu, Kompetitif ya Bu ya. siap kerja. Siap kerja dan siap membuka lapangan kerja Siap ya Bu membuka ya. lapangan kerja. Ya karena kalau sudah profesi itu kabarnya kan sudah bisa buka kantor jasa akuntan ya Bu ya. Sudah Berarti bisa buka sesuai kantor dan- jasa akuntan. Kemudian dia harus ikut lagi CPA kalau mau ikut kantor membuka kantor akuntan Akuntan publik. publik. Iya, jadi Keren lah Bu Jo kalau kuliah di Fakultas Ekonomi. iya. Betul sekali, keren ya. Iya. Siap gitu ya. Lahir batin ya sampai penyerapannya nanti sudah Iya. dipersiapkan ya. Dan tidak mudah-mudahan. hanya akuntansi saja. Manajemen, ilmu ekonomi itu juga seperti itu. Jadi kita berharap prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bisa melahirkan mahasiswa ataupun alumni-alumni yang mempunyai kualitas yang baik. Dan target ini betul-betul harus disupport ya Bu ya, Harus disupport disupport, oleh seluruh sivitas akademika, akademika. baik dosennya, mahasiswanya, tendiknya gitu ya Bu ya. Ya, Seluruh environmentnya mesti padu ya Bu ya. pasti padu karena kalau berjalan sendiri-sendiri saya yakin itu tidak akan tercapai. Betul. Jadi semua itu bisa kita gapai apabila kita mau berkolaborasi Betul. dan berkontribusi, kata itu IKP. Betul ya, kolaborasi dan kontribusi ya Bu ya. Kontribusi. Jadi kontribusi dari keseluruhan unsur-unsur yang ada di FEB ini Bu ya, Iya. termasuk juga Fabcast Lover itu sangat diharapkan ya terhadap kemajuan FEB ini. Terima kasih Ibu Iya, Kamalia sama-sama, atas kehadirannya. Bu Rita. Ini menjadi kehormatan bagi kami Ibu di Sama-sama Fabcast. saya juga menjadi kehormatan bagi saya diundang pada FEB Case ini. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depan bisa maju sesuai dengan motonya terdepan, unggul, dan kompetitif. Fabcast B1 Action. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.